Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan 3D model dengan menggunakan tools Revolve dan juga circular pattern dan emboss ataupun decal. Baiklah, langsung saja kita simak video kita kali ini. Pertama, kita akan menggunakan Start 2D Sketch ya. Untuk bidang kerjanya kita gunakan XY Plane. Nah, kemudian di sini saya berencana ingin membuat bentuk dari roket yang sederhana ya, dan disertai dengan siripnya nantinya. Oleh karena itu kita harus membuat desain dulu dari roket ya, tapi di sini kita desainnya secara sketch dan setengah bagian saja. Jadi kurang lebih seperti ini, kita buat garis lurus gitu ya ke atas. Pastikan derajatnya 90 supaya dia lurus gitu ya, dan juga dia tidak akan berubah posisi ataupun nilainya. Kemudian jika sudah selesai, nah kita bisa membuat bentuk gitu ya, bentuk dari roketnya gitu ya, konturnya gitu atau bagian-bagian dari roketnya bisa kita sesuaikan nantinya mau dibuat seperti apa. Nah, oke, sementara seperti ini ya. Oke, jadi saya buat seperti ini bentuk dari roketnya, sketsnya, yang nanti akan kita gunakan Revolve. Jadi Revolve itu nanti akan membuat sketch dari dua dimensi ini menjadi solid atau padat mengikuti dari bentuk sketch yang sudah dibuat ini, lalu mengitari. Karena basic prinsip kerja dari Revolve adalah membuat 3D model dengan memutari dari sumbu atau garis yang digunakan sebagai acuannya. Kita finish sketch, kemudian kita klik Revolve ya. Nah, di sini akan muncul tampilan yaitu shape gitu ya, dimana shape ini ada profile, ada aksis gitu ya. Nah, profile ini adalah bagian sketch yang tentunya sesuai dengan prinsip dari sketch untuk benda 3 dimensi adalah dia harus terhubung titik start sampai titik akhirnya gitu ya, sampai finishnya harus terhubung semuanya. Jika sudah terhubung semuanya, maka otomatis profilnya ini sudah akan langsung memilih gitu ya. Tapi kalau misalkan belum terpilih, kita bisa memilih bagian yang akan dibuat 3D model dengan fungsi dari tools Revolve ini. Oke, jika sudah terpilih seperti ini berwarna biru ya, kemudian akan aktif aksis ini ya. Untuk pemilihannya berwarna biru, kita klik bagian ini. Jadi garis tengah ini sebagai acuan untuk nantinya sebagai sumbu putarnya gitu ya, dari 3D model bentukan dari sketch 2 dimensi yang setelah dibuat. Kita klik ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini ya hasilnya ya. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita akan membuat siripnya. Nah, seperti apa siripnya? Kita gunakan fungsi dari plane juga gitu ya, kita gunakan offset from plane. Kenapa tidak mid plane between two planes? Jadi kalau mid plane between two planes ini lebih memudahkan ketika ada bidang sisi yang datar untuk membentuk atau menjadikan plane di bagian posisi atau jarak di tengahnya sehingga lebih presisi. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan midpoint between two planes karena memang bidangnya silinder atau tidak ada yang datar, kita bisa menggunakan offset from plane. Kemudian di bagian browser sini, model ini origin kita explore atau kita buka ya, sehingga akan muncul bidang kerja sebagai bantuan juga bisa digunakan. Nah, kita gunakan yang XY plane ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Jadi tetap 0 ya, supaya dia pas berada di tengah-tengah atau membagi setengah dari benda yang telah terbuat dari Revolve tadi. Kemudian kita start 2D sketch gitu ya. Nah, kemudian untuk membuatnya supaya seakan-akan terbelah, kita bisa menggunakan view kemudian slash graphic ya. Nah ini. Oke, kemudian baru kita buat siripnya. Kita gunakan line. Nah, di sini kita untuk siripnya bisa seperti ini ya. Nah, jadi kita gunakan
seperti ini, kita gunakan garis gitu ya, bentuk seperti sirip gitu ya, bebas sih untuk bentuknya, bisa juga nanti menyesuaikan sendiri atau dibuat sesuai dengan keinginan ya. Ini anggap saja seperti sirip gitu ya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita finish CAD. Kemudian jika sudah, visibility-nya untuk plane-nya ini kita hilangkan dulu, diklik kanan, lalu tanda centang ini dihilangkan ya, kita klik sehingga visibility dari plane-nya hilang. Nah, kemudian kita extrude. Nah, ini kita kasih diameter 5 aja, atau mungkin 2 mili ya, 2 mili aja. Nah, kemudian pilih yang simetrik, dari kanan kiri. Nah, kalau sudah di OK, sehingga terbentuklah seperti strip ya. Kemudian kita bisa menggunakan circular pattern di sini. Nah, ini circular pattern ya, untuk memperbanyak jumlah dari sirip ini, mengitari bagian yang silinder ada di sini. Ini akan muncul tampilan feature, yaitu memilih bagian mana yang mau diperbanyak gitu ya. Kita klik, setelah itu klik rotation axis. Nah, di sini bisa menggunakan bagian dari silinder ini atau bagian yang intinya melingkar, yang berada pada posisi perputarannya sirip tadi. Kita klik, kemudian di placement ini kita bisa memilih jumlahnya, kita isi 4 saja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selesai. Jadilah seperti bentuk roket sederhana kecil, atau mungkin seperti ini ya, dart ya, atau ini permainan yang melempar seperti anak panah kecil gitu ya. Oke. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita bisa memberikan warna gitu ya untuk benda ini. Nah, caranya bagaimana memberikan warna? Kita bisa menggunakan sesuai dengan materialnya gitu ya. Di atasnya ada generic, ini kita bisa klik. Nanti akan tersedia berbagai macam material yang telah ada di library atau yang telah disediakan inventornya, gitu ya. Jadi bisa kita memilih apapun yang ada di sini. Atau kita juga bisa, misalkan setelah memilih aluminium, misalkan penampakannya bisa juga kita rubah juga untuk warna dan juga teksturnya gitu ya. Apakah dia seperti chrome gitu ya, atau juga dia seperti gold, emas gitu ya. Jadi bisa juga diatur sesuai dengan yang kita inginkan, seperti yang telah ada atau telah disediakan oleh library inventor. Tapi kalau misalkan ingin merubah warna juga bisa. Di sebelah kanannya ada menu adjust, kita klik aja. Langkah pertama adalah misalkan kita ingin memberi warna ujungnya saja ini, kita pilih bagiannya dulu, mana sih yang mau diberi warna, kita klik. Nah, kemudian baru kita atur untuk warnanya mau warna apa. Misalkan saya mau warna merah gitu ya. Nah, merah. Nah, seperti ini. Jadi merahnya bisa kita atur juga ya. Nah, kalau sudah di OK. Nah, dia berwarna merah ujungnya. Kemudian bagian sini kita kasih warna kuning misalkan. Kita klik. Terus kalau misalkan ini juga ingin warna yang sama, gunakan tombol di keyboard control itu ditahan ya, sambil dipilih. Nah, bagian mana sih yang mau diberi warna yang sama, baru dikasih warna kuning. Nah, oke, seperti ini ya. Itu di OK lagi. Nah, yang bagian sini misalkan kasih warna hitam gitu ya, kita klik. Sini juga misalkan warna hitam juga, tekan kontrol di keyboard, diklik, setelah itu baru dipilih warnanya hitam. Nah, kemudian yang sini warna biru misalkan, kita klik dulu adjustnya, baru diklik bagian sini warna biru. Mana warna biru, kita pilih warna biru. Nah, ini oke. Nah, kemudian untuk siripnya bisa kita kasih warna misalkan kuning lagi gitu ya, kuning lagi. Nah, kita klik. Habis itu ini ya. Nah, circular pattern ini kalau ingin seluruhnya gitu ya, kasih warna kuning. Oke, jadi kita pilih circular pattern di sini. Habis itu baru kita kasih warna kuning. Nah, ini ya. Oke. Selesai. Jadi kalian juga bisa memberikan, oh ini masih ada satu yang belum. Bisa juga memberikan warna yang berbeda-beda gitu ya dalam satu dalam satu bagian atau satu benda yang ada di
yang ada di apa namanya inventor ini ya. Oke, selesai. Bagaimana, sangat mudah bukan? Silakan nanti juga bisa membuat benda yang lainnya gitu ya. Terus kemudian jika sudah selesai, kita juga bisa misalkan memberikan apa namanya, nama gitu ya, tulisan gitu ya. Di sisi ini misalkan kita gunakan plane. Nah, offset from plane, kemudian kita pilih XY plane, kemudian kita oke. Setelah itu baru kita F7 lagi ya, start 2D sketch. Habis itu klik F7 atau juga tadi view / grafik. Nah, tapi ya diani meneh, di forward meneh. Itu Biar lebih yakin. Jam 7.30. Kumpul di ruang kemahasiswaan Jam 7.30. Berangkat jam 8 jemput Pak Anang. Jam 8.00 berangkat dari kampus. baik, selanjutnya di sini kita akan memberikan tambahan dari tulisan gitu ya. Memberikan tambahan dari tulisan, kita gunakan tool plane, offset from plane, lalu kita pilih bidang kerja di sini. Nah, XY plane ya. Tapi nanti kita arahkan ke atas gitu ya, seperti ini. Nah, gini ya, seperti ini aja, karena kita mau beri tulisan di sekitar sini. Tulisan di sekitar sini, kita klik OK. Jika sudah, kita start 2D sketch di bidang ini. Nah, jika sudah selesai, kita teks di sini. Oke, kita misalkan kasih nama Dina Ovin gitu ya. Kita klik OK. Nah, lalu kemudian jika sudah, posisikan dulu. Diposisikan, ini saya perkecil ya, karena terlalu besar. Anggap saja 1,5. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai seperti ini ya, jika sudah selesai seperti ini, kita finish sketch. Kemudian kita hilangkan plane-nya ini, klik kanan, visibility-nya dihilangkan. Jika sudah, nah seperti ini kan ya hasilnya, dia masih berada di atas gitu ya. Baru kemudian kita gunakan fungsi dari emboss. Nah, di sini ada emboss, ada decay. Emboss ini fungsinya untuk membuat suatu bentuk tulisan atau angka atau huruf itu menjadi timbul atau tenggelam di dalam permukaan dari benda. Tapi kalau decay itu adalah menempelkan insert picture gitu. Jadi image gitu ya, gambar atau image gitu ya, logo gitu ya, untuk menempel di permukaan suatu benda, mengikuti konturnya gitu ya. Tapi kalau emboss ini dia menempel di benda, timbul atau tenggelam gitu. Baik, untuk selanjutnya supaya tulisan ini bisa menempel pada permukaan dari benda, kita gunakan fungsi emboss ya. Nah, kita pilih profilnya tulisan ini, kita klik. Kemudian kalau sudah, kita pilih ini saya buat timbul ya. Saya buat timbul, saya pilih untuk directionnya yang ini, sehingga dia muncul warna hijau ya, menunjuk ke permukaan yang ada di sini. Setelah itu kita klik OK. Sebelumnya untuk ketebalannya saya buat 0,2 mili ya, supaya tidak terlalu besar. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, otomatis tulisan itu akan menempel pada dinding gitu ya, atau permukaan dari benda yang telah dipilih seperti ini. Jadi timbul gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin dia tenggelam, tinggal mengganti menu pilihannya tadi ya. Oke. Baik, demikian untuk tutorial dari video saya kali ini untuk revolve, lalu juga emboss gitu ya, dan juga circular pattern. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.